lanjut ke arah Muara Binuang. Ini masih di kawasan pantai selatan Banten, dan jalanannya dari Cibaliung sampai Binuang ini bener-bener bagus dan sepi. Jadi enak banget nih buat teman-teman yang suka touring atau buat sobat-sobat yang suka touring ataupun jalan-jalan kesini lewat jalur ini. Pantai selatan Banten sampai dengan Jawa Barat, tempatnya keren banget. Sobat, sekarang kita sudah berada di Sawarna. Tadi kita agak siang keluar dari TNUK Ujung Kulon karena memang jalannya jelek banget. Kita prediksi 2 jam untuk keluar dari Pak Ranca Pinang sampai dengan jalan raya, tapi ternyata lebih dari 2 jam. Akhirnya kita delay. Tadi rencananya kita mau ngecamp lagi di Karangmeja di daerah Bayah, pinggir pantai. Tapi begitu kita sampai, hujan deras. Akhirnya kita putuskan untuk lanjutkan perjalanan ke Sawarna. Dan sampai Sawarna masih hujan deras. Akhirnya kita putuskan untuk menginap. Sekarang kita sedang menginap di Villa Mutiara yang ada di Sawarna. Dasar anak camping tetap aja walaupun di hotel ini turun, ini nggak ketinggalan nih. Jadi nggak ketinggalan, kita masak nasi sendiri, kita masak sendiri. Tadi istri masak bakso, kita makan bareng-bareng. Dan nanti lihat di meja sebelah sana itu peralatan masaknya, sampai beras, sampai duren kita bongkar di sini di Villa Mutiara Sawarna. Oke sobat-sobat, ikuti kita terus. Besok kita akan kulik Sawarna dan sekitarnya. Yuk. Selamat pagi sobat smart. Jadi semalam kita nginep di sini di Villa Mutiara. Ini adalah penginapan yang ada di Sawarna, Villa Mutiara Sawarna. Terus sekarang ini kita biasa pagi-pagi nyiapin badak. Apa aja sih yang harus kita lakukan dalam merawat mobil tua seperti ini? Jadi yang pertama kita lakukan adalah yang pertama, apabila kita sudah melakukan perjalanan jauh pagi-pagi dalam kondisi mesin dingin, kita cek ketinggian air. Ketinggian air normal kita langsung tutup. Kita cek yang paling penting adalah batas ketinggian oli. Batas ketinggian oli adalah di antara low dan full. Kalau ini masih setengah, masih di tengah-tengah, ini masih kategori normal atau wajar. Ini wajib sebelum mesin dihidupkan pada saat kita melakukan perjalanan panjang. Yang terakhir, kita wajib lihat ke bawah apakah ada tetesan-tetesan air atau tetesan-tetesan oli yang mencurigakan. Karena pada saat perjalanan biasanya kalau ada tetesan oli, yang rembesan oli yang ada di mesin, dia akan menetes pada saat kita parkir lama. Hanya gitu. Itu aja cukup. Siap. Pasti perjalanan kita akan lancar karena kita sudah melakukan pemeriksaan standar kendaraan kita, dan ini berlaku untuk semua kendaraan. Sama kondisi tekanan ban juga mungkin dicek ya. Dari tekanan ban kita keliling, ada kewajar, ada yang tidak wajar enggak, sama kita lihat bagian dalam ada basahan oli atau enggak dari minyak rem. Itu adalah untuk memeriksa mengenai rem-rem kita. Juga dari titik tabung minyak rem juga kita perhatikan masih di batas tengah-tengah. Ya, masih ada batas ketinggian, termasuk juga oli power steering. Kalau memang ini kita bisa cek, bila kelihatan berarti masih ada. Sudah, itu aja standar, enggak susah kok untuk memeriksa kendaraan. Siap, terima kasih Om. Oke Om Bayu. Sobat, sekarang kita berada di pintu masuk Sawarna. Jadi untuk sampai ke pantai Sawarna ini, kita harus melewati jembatan gantung seperti ini. Jadi harga tiket masuk yang dikenakan oleh pengurus kepada setiap pengunjung sebesar Rp5.000 per orang dewasa. Jadi anak-anak dari dong. Dua anak-anak kita masih aman.
lumayan, kita bisa keliling-keliling bayar 5.000 aja. Yuk, kita akan melewati jembatan gantung seperti ini pada saat kita akan masuk ke wilayah pantai Sawarna. Jadi lewat jembatan ini juga akses untuk menuju ke pantai Tanjung Layar. Teman-teman, ini ada jalan kita, pantai Tanjung Layar, pantai Cantir, jalan terus. Tapi ini ada penginapan nih. Dulu rame. Sejak COVID jadi nggak ada yang terbengkalai. Oh, dulu rame nih Om ya? Rame mahal sih. Oh iya. Siap. Itu tuh Om, terakhir kesini tahun 2013 ya. Jadi kira-kira 8 tahun yang lalu. Dan ya belum selama ini sih. Belum banyak bangunan seperti ini. Cuma kayak sekarang lebih tertata nih ya. Maksudnya lebih renggang kayaknya. Jadi kita ambil jalur pantai, motong jalan. Jadi nanti lewat sisi kanannya dari pantai, kita masuk duluan. Pantai-pantai khas pantai selatan Pulau Jawa dengan ombaknya yang besar dan pasirnya yang halus seperti ini. Di sini masih relatif masih cukup alami dan belum tertata dengan baik. Dan satu yang agak sayang ya, di sini kita sulit mencari tempat sampah. Jadi pada saat kita makan di pantai sini, sebaiknya sih kita bawa sampah bekas yang kita akan buang. Kita letakkan nanti setelah kita mendapatkan tempat sampah. Pantai Sawarna ini kita akan disuguhi sebuah gugusan pantai yang panjang, kira-kira sekitar 2-3 kilometeran lah panjang pantainya. Dari ujung sana itu yang karang pisah itu sampai dengan nanti ke Tanjung Layar. Di Tanjung Layar itu adalah batu karang yang bentuknya seperti layar agak menjorok di tengah laut. Jadi pada saat dia pasang itu akan terpisah dari daratan, tapi pada saat dia surut itu kelihatan jalannya, jadi kita bisa nyebrang dan main-main di Tanjung Layar. Oke sobat-sobat, ikuti kita terus yuk. Kita akan kulik Pantai Sawarna yang ada di pantai selatan Banten. Ombak di sini adalah ombak khas pantai selatan Jawa. Ombaknya besar-besar. Tapi di sini nih nggak ada. Mungkin kalau yang bisa selancar surfing, mana sih ketemu ombak-ombak kayak gini dengan pasir putihnya yang lembut, panjang dan relatif landai. Kita sangat dimanjakan untuk quality time atau bermageria di pantai ini, terutama pada saat matahari terbit atau matahari terbenam. Walaupun sebenarnya di pantai ini kita tidak bisa melihat matahari terbit. Om Leo, Halo. gimana Om kesan-kesannya Pantai Sawarna Om? Menurut saya yang namanya pantai selatan itu ajib. Ajib ya? Bagus, pemandangannya bagus. Mulai dari ujung kulon sampai ke Banyuwangi bagus. Suatu saat kita road trip ya sama anak-anak DKI. Oke, siap. Pansela. Nggak usah sama anak-anak DKI dulu, sama keluarga masing-masing dulu. Oke, siap. Minimal 3 atau 5 KR Om. Siap, Pak. Itu enak tuh. Pokoknya nggak nyesel Om kalau lewat jalur selatan tanpa lampu merah. Mantap.
Pantai ini sekarang sudah tertata dengan rapi, jadi di tepi-tepi pantai itu sekarang menjadi resort-resort dan pondok-pondok homestay yang disewakan kepada para tamu. Untuk sisi keselamatannya juga sekarang sudah dibuat gardu-gardu pandang. Ada beberapa gardu pandang tadi yang telah kita lewati, ada di sana, di sini juga ada. Karena memang kita berada di pantai selatan Jawa yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Jadi ombaknya memang besar karena di depan kita ini adalah sudah Samudra Hindia, atau Bung Karno menyebutnya Samudra Indonesia. Laut lepas sampai nanti ketemu benua Australia. Makanya ombaknya besar. Nah, di sini warung-warung warga yang menyediakan makanan dan minuman bagi para tamu. Di depannya ini ada gugusan karang. Gugusan karang ini berfungsi sebagai penahan ombak karena ombaknya besar dari sebelah sana. Jadi tertahan oleh gugusan karang itu. Itu tadi Pantai Ciantir. Sekarang kita akan menuju Tanjung Layar. Sisi selatan Pantai Ciantir Sawarna itu sebelah sana itu pasir putih, tapi sisi utaranya ini pantai gugusan karang seperti ini. Jadi di sini airnya lebih tenang karena ombak itu tertahan di sana. Karena ombak tertahan di sana, jadi lebih enak untuk dinikmati dan suara deburan ombaknya pun terdengar lebih lembut, tidak sekeras seperti saat kita berada di sisi sebelah selatannya. Dari budget villa sampai budget lesehan seperti ini ada. Ini disewakan nih, kayak gini. Cuma karena kita datang bukan pada saat weekend, tempatnya kosong seperti ini. Sobat-sobat, sekarang kita ada di ayunan Jomblo. Jadi ayunan ini tepat berada di pinggir Pantai Ciantir Sawarna, ada di bawah pohon. Enak banget sih sebenarnya, pemandangannya juga instagramable. Kenapa dinamain ayunan Jomblo? Karena ayunan ini cuma sendiri. Kasihan ya, truk aja gandengan, situ jomblo. Jadi di sini nih, di sepanjang pantai ini ada jalan setapak dan warga menyewakan tempat-tempat peristirahatan dan toilet. Lumayan, memang pariwisata itu efek dominonya terhadap perekonomian itu besar sekali. Jadi benar-benar menggerakkan perekonomian lokal. Harusnya pemerintah Indonesia, kalau menurut saya sih, lebih aware lagi, lebih peduli lagi terhadap pariwisata dan benar-benar memberikan insentif pada masyarakat pengelola pariwisata ini agar benar-benar bisa maju. Karena ya sekali lagi saya bilang, efek domino dari sebuah pariwisata itu luar biasa. Dari mulai pelaku wisatanya itu sendiri, tour, travel, guide, usaha kuliner, perusahaan makanan, penginapan, sampai souvenir. Dari pantai Ciantir tadi kita bisa jalan kaki menuju ke Pantai Tanjung Layar. Itu jaraknya kira-kira sekitar ya 1 kilo, nggak sampai 1 kilometer lah, kira-kira setengah kilometeran sampai kita ke Pantai Tanjung Layar lewat jalan setapak seperti ini. Sekarang jalannya sudah bagus, sudah di konblok seperti ini, dan mungkin kalau hari-hari weekend itu warung-warungnya buka ya, cuma karena sekarang kita bukan di hari weekend, warung-warungnya nggak buka. Pantainya itu sebelah kanan kita ini, cuma sekarang ketutupan warung. Sekarang kita berada di Pantai Tanjung Layar. Nah, ini yang menyebabkan pantai ini dinamakan Pantai Tanjung Layar.
Jadi bentuk karangnya ini seperti perahu layar. Jadi dinamakan Pantai Tanjung Layar. Ini berada di kawasan Sawarna, Banten. Sobat-sobat, kita ini sekarang berada di warung siapa teh? Warung Ibu Nunung. Warung Ibu Nunung. Katanya kamu Ibu Nunung? Mama. Oh, Mama. Ya, saya mah yang kerja di sini. Oh iya. Salam ya buat Mama. Dari Bayu Widura. Sama Leo. Mas Rino. White Dino. Oke, warungnya Bu Nunung ini ayam bakar enak. Enak ya, Bun? Enak. Kalau mie ya standar lah rasa mie. Ya, pokoknya ayam bakar enak. Dan warungnya ini ngefront banget nih. Ngefront banget di depan pantai. Jadi di depan pantai Tanjung Selayar. Jadi begitu Anda lihat logo tulisan Tanjung Layar, sampailah sudah di tempatnya warung makannya Bu Nunung. Main ke sini ya. Tadi eksplorasi kita di pantai Tanjung Layar yang ada di daerah Banten Selatan. Tempatnya cukup eksotis karena kita disuguhi oleh suatu fenomena alam, satu karang. Teman-teman bisa lihat, ini karangnya bentuknya seperti layar begini. Oleh sebab itu dinamakan Pantai Tanjung Layar. Dan itu di sana itu seperti ada panggung batu, dan di sana itu ada pagar-pagar seperti itu. Jadi bila sobat-sobat sedang berada di daerah Banten Selatan, coba Anda mampir ke daerah Sawarna. Jadi di daerah Sawarna itu ada pantai yang berdekatan, pertama Pantai Ciantir dan yang kedua Pantai Tanjung Layar. Tapi disuguhi oleh topografi pantai yang berbeda. Kalau di Pantai Ciantir itu pantainya pasir. Kalau di sini pantainya penuh dengan batu-batu karang. Oke sobat-sobat, karena menganggap video ini bermanfaat, Anda boleh subscribe channel ini, like dan share. Kabarkan kepada seluruh dunia bahwa di Banten Selatan, tepatnya di Pantai Sawarna, ada dua pantai cukup menarik, yaitu Pantai Cianter dan Pantai Tanjung Layar. Berhubung hari sudah siang, kita pulangnya pakai ojek sampai ke villa. Harga ojek di sini dari pantai sampai ke villa itu Rp10.000 per motor. Perjalanan pulang kali ini kita menggunakan ojek dengan Kang Saha, Kang Opip. Kang Opit, Opip. Kang Opit, Ya. Opit atau Opik? Opik. Oh, Opik, dengan Kang Opik. Ya, karena hari sudah mulai terik, matahari hari ini encer banget. Setelah kemarin kita dikasih mendung seharian, hari ini matahari benar-benar bersinar dengan terang.